Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita jawab pada pagi hari ini cukup panjang dan bunyinya seperti ini. Semangat pagi Pak Horas, mohon pencerahannya terkait jarak aman dan kategori bahan peledak PK detonator. Rencana kontraktor peledakan mau bangun gudang bahan peledak dengan komposisi yang disimpan adalah ANFO, emulsion, dan detonator dalam satu perimeter dengan masing-masing kontainer yang berbeda. Rencana kapasitas gudang emulsion 200.000 kilo atau 200 ton dan ANFO 30 ton atau 30.000 kilogram. Juga ada tempat menyimpan detonator dan dinamit. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ANFO dan emulsion termasuk bahan peledak PK detonator? Tolong bisa tambahkan penjelasan bahan peledak PK detonator yang lain. Kemudian yang kedua, untuk kategori dan kapasitas penyimpanan bahan peledak di atas, berapa jarak aman minimal yang harus kami siapkan dengan bengkel dan jalan hauling? Terima kasih banyak Pak dan sehat selalu. Salam. Ya, semoga kita sehat selalu. Baik sahabat dunia tambang kita langsung saja ke membahas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ANFO atau emulsion termasuk bahan peledak PK detonator? Nah, kalau kita lihat di petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan gudang dan kegiatan peledakan sahabat dunia tambang kita, yaitu Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018, tepatnya di halaman 7, yaitu bab masalah pengertian, dan di angka 6 disebutkan di sana bahwa bahan peledak PK detonator adalah bahan peledak yang dapat meledak dengan detonator. Nah, atau dengan kata lain, bahan peledak PK detonator. PK detonator, kenapa disebut PK detonator? Atau sensitif terhadap detonator. Artinya tidak boleh dekat-dekat dengan detonator. Ya, ibarat orang kalau dekat-dekat, ini langsung berantem ini dua orang ini. Begitu saling lihat muka, saling tatapan mata saja, udah langsung berantem ini. Nah, jenis bahan peledak seperti apa yang digolongkan bahan peledak PK detonator? Nah, bahan peledak PK detonator, kalau kita lihat sensitivitasnya, ya, kalau di peraturan kita menggolongkan bahan peledak itu sesuai dengan sensitivitasnya. Yang pertama adalah bahan peledak PK detonator, PK primer, dan yang terakhir adalah bahan ramuan bahan peledak. Dan khusus untuk detonator, nah ini lain, sangat eksklusif. Baik itu di gudang atau saat pengangkutan, dia harus sendiri, tidak boleh digabung dengan jenis bahan peledak yang lain. Sangat eksklusif ini detonator, ya, karena paling sensitif. Maka yang digolongkan menjadi bahan peledak PK detonator adalah detonatornya itu sendiri dan juga dinamit atau sering kita sebut sebagai booster. Ya, sedangkan ANFO, ya, ANFO masuk kategori bahan peledak PK primer. Amonium nitrat itu bahan ramuan bahan peledak. Akan tetapi setelah dia dicampur dengan fuel oil, maka dia masuk kategori bahan peledak PK primer. Bagaimana dengan emulsion? Nah, emulsion yang dihasilkan dari emulsion plant, begitu keluar dia dari emulsion plant, maka dia masih kategori bahan ramuan bahan peledak. Akan berbeda ceritanya apabila emulsion itu sudah ditambah dengan zat aditif. Ya, zat aditif apalagi kalau sudah melalui gassing time di dalam lubang ledak, maka sudah masuk kategori bahan peledak PK primer. Nah, akan tetapi emulsion yang keluar dari emulsion plant atau belum ditambah zat aditif itu masih masuk kategori bahan ramuan bahan peledak. Oke, jadi yang termasuk tadi bahan peledak PK detonator adalah detonatornya itu sendiri dan juga dinamit atau booster. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Untuk kategori dan kapasitas penyimpanan bahan peledak di atas, di mana untuk emulsion 200 ton dan ANFO 30 ton, berapa jarak aman minimal? Nah, di dalam Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018, ada di sana 3 tabel yang mengatur jarak aman.
jarak aman minimal terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya, yaitu tabel 1.1, 1.2, dan 1.3. 1.1 mengatur tentang jarak aman minimal gudang bahan peledak PK detonator. Gudang bahan peledak PK detonator. Kemudian 1.2 mengatur jarak aman minimal antar gudang bahan peledak. Kemudian 1.3 mengatur tentang jarak aman minimal gudang bahan ramuan dengan fasilitas di sekitarnya. Nah, maka untuk jenis emulsion sebelum ditambah dengan zat aditif masih masuk bahan ramuan bahan peledak, maka bisa kita gunakan tabel 1.3. Nah, di sini disampaikan bahwa kapasitasnya adalah 200 ton. Maka kalau kita lihat tabel 1.3 ada beberapa kolom di sana yang dibedakan berdasarkan kapasitas gudang bahan ramuan bahan peledak itu sendiri. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi di mana disampaikan bahwa kapasitas gudang yang dimaksud yaitu gudang emulsion yaitu 200 ton, maka kita bisa menggunakan kolom yang ketiga dari tabel 1.3. Di mana kolom yang ketiga ini mengatur tentang jarak aman minimal gudang bahan ramuan bahan peledak dengan kapasitas antara 150 ton sampai 2000 ton. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaannya, di sana disampaikan bahwa berapa jarak aman minimal terhadap bengkel dan jalan hauling. Nah, di sini diatur, kalau kita lihat di tabel 1.3, di sini diatur jarak aman minimal terhadap bengkel atau tempat kerja lainnya. Nah, maka kita lihat kolom yang ketiga, maka jarak aman minimalnya adalah 15 meter. Bagaimana jarak aman minimal terhadap jalan hauling? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada spesifik mengatur tentang jalan hauling, tapi di sini disampaikan terhadap jalan utama. Nah, ini bisa kita gunakan. Dan juga diatur jarak aman minimalnya adalah 15 meter. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana untuk ANFO? Untuk ANFO tidak bisa kita gunakan tabel 1.1, 1.2, atau 1.3 karena 1.1 tadi mengatur jarak aman minimal gudang bahan peledak PK detonator terhadap fasilitas di sekitarnya, 1.2 mengatur tentang jarak aman minimal antar gudang bahan peledak, dan 1.3 mengatur jarak aman minimal gudang bahan ramuan terhadap fasilitas di sekitarnya. Tidak ada yang mengatur terkait dengan bahan peledak PK primer. Nah, terus berapa dong jarak amannya? Nah, maka best practice-nya adalah gudang PK primer, gudang bahan peledak PK primer tentu jangan jauh-jauh dari gudang bahan peledak PK detonator. Nah, tadi sudah diatur lokasi atau jarak aman minimal untuk gudang bahan peledak PK detonator. Maka dekat disitulah gudang bahan peledak PK primer dengan jarak antar gudang yang berdasarkan tabel 1.2. Nah, kenapa tidak diatur terpisah? Karena tidak diharapkan gudang bahan peledak PK detonator di sini, gudang bahan peledak PK primer jauh di sana. Maka akan lebih efektif dan efisien kalau gudang bahan peledak PK detonator dengan PK primer itu satu area gudang. Tentunya harus memenuhi jarak antar gudang seperti diatur di tabel 1.2. Kenapa begitu? Karena kalau terpisah sahabat dunia tambang kita, maka tentunya Anda harus menyediakan 2 pos security, 2 pagar, 2 kali penangkal petir, 2 kali fasilitas hidran. Semuanya nanti serba 2 kali. Apalagi kalau gudang bahan peledak PK detonator di sini, bahan peledak PK primer di sana, dan juga bahan ramuan bahan peledak nun jauh di sana. Maka semua fasilitas akan Anda sediakan 3 kali. Maka akan sangat tidak efektif terkait dengan pengambilan bahan peledak, dan juga sangat tidak efisien terkait dengan biaya. Semua fasilitas harus Anda sediakan 3 kali, termasuk CCTV dan sebagainya. Nah, itu kenapa diatur hanya gudang bahan peledak PK detonator. Ya. Dan harapannya nanti gudang bahan peledak yang lain ada di sekitarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa gudang bahan ramuan bahan peledak bisa diatur terpisah, Pak?
Karena bisa saja gudang bahan ramuan, bahan peledak itu karena biasanya volumenya besar, bisa saja ditaruh di pelabuhan misalnya, atau ditaruh di gudang transit di tengah perjalanan menuju gudang utama atau gudang sementara. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, terkait dengan pertanyaan jarak aman minimal untuk bahan peledak PK detonator, untuk kategori dan kapasitas penyimpanan bahan peledak di atas, berapa jarak aman minimal? Nah, mohon maaf, untuk detonator dan dinamit tidak bisa kita sampaikan di sini berapa jarak amannya karena kapasitasnya tidak disebutkan. Karena jarak aman itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas. Ya, semakin besar kapasitas, tentu jarak aman minimal juga harus semakin besar. Kenapa begitu? Karena kalau terjadi sesuatu, kalau misalnya gudangnya meledak misalnya, semakin besar kapasitas, maka dampaknya juga akan semakin besar. Maka tentunya dibutuhkan jarak aman minimal yang semakin jauh. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Dan sekali lagi mohon maaf, untuk jarak aman minimal untuk gudang detonator dan dinamit tidak bisa kita jawab karena memang penanya tidak menyampaikan kapasitasnya. Baik, saya pikir dua pertanyaan ini sudah kita jawab sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi lagi-lagi kalau ada pendapat lain, mohon masukkan di kolom komentar untuk memperkaya diskusi kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.